Iris the girl is not. Yeay! Nah terus udahnya masuk. Nah dari awal masuk tuh semua orang tuh kayak menjuri-jurikan kita banget dari awal dan membuat aku annoy a lot gitu loh karena aku nggak mau Jadi kayak marah gitu. aku tuh kayak bener-bener anjing nggak jalan sih gue kadang mau kerja ngapain jodohin gitu loh. Nah sebenarnya kalau gitu tau nggak itu kan malam setelah kita nggak ketemu berapa lama terus kita meeting terus kita ketemu malam kan malam itu dia ngajak aku kemana dulu mau ketemu orang tua aku kita pacaran aja enggak baru ketemu lagi setelah sekian lama. Dan itu gara-gara gini dong dia ngomongin tapi dia luar biasa sih menurut aku. Dia aku confused ya emang dia nggak semua cowok kayak gitu ya lah. Jadi dia ngomong weekend ini kan mau ada weekend nanti weekend kemana ya sih tak aja tak dong kemana aja dia ngomong gitu oh hah, ngapain kemana dong terus dia ngomong oh enggak gue ada urusan oh ya kamu pulang aja kemana aja sekalian kan pengen libur panjang terus aku kan kayak kayaknya pas nih orang bawa gue dulu deh maksudnya kaget gak sih mereka kalau ada orang kan gitu kok bisa sih mungkin ya karena pertama aku lihat konsistensinya ya mungkin Iya. maksudnya setelah aku mau aku kan akhirnya flashback nih ke 2 tahun sebelumnya maksudnya kita bukan yang kayak baru bener-bener kenal juga kan ini udah cukup lama lah 2 tahun jadi aku mungkin udah melihat konsistensinya aku juga ya sedikit banyak melihat kesehariannya di kantor gitu ya dan kesaksian orang-orang itu Iya, ada orang supporter yang mungkin bias gitu ya. Nah terus setelah kita jalani sih ya cepet aja gitu ya aku juga bingung sih menjelaskannya makanya kayak cepet yakin aja sih Kayak tiba-tiba yakin tapi aja yakinnya gitu tuh ya. emang kalau di case aku ya enggak 100% sih tetap akan ada kayak bener ya kita pasti akan ada kayak questioning our decision gitu loh tapi along the way ya semuanya smooth aja gitu sampai menikah smooth ya nggak smooth banget sih pasti ada lah lika-likunya tapi maksudnya bisa dikatakan smooth lah gitu terus tau gak jadi dia ngajak aku ke bulan Mei itu aku lupa sih tanggal berapa di hari aku say yang seminggu depannya kita nikah di Bali di hari itu kita mau nyari vendor mau nyari WO Di hari itu di hari itu cuma enggak sih. Kenapa? Enggak kayak jadi cuma ngomong santai aja ya gimana ya jadi mau nikah maunya di mana gitu kayaknya Bali deh gitu doang udah langsung santai itu terus kebetulan teman dekatku tuh baru ada nikah di Bali jadi aku langsung lihat lah ini apa vendorsnya terus aku langsung pertama kali lihat WO-nya terus akhirnya kita reach out Langsung tuh ya di hari itu. tapi nggak di hari itu aku lihat kontak dia tuh hari mungkin 2-3 hari setelah itu kita meeting by Zoom terus hari Sabtunya kita ke Bali lihat vendor Gampang lucu nggak kalau mau nikah tuh. enggak juga sih tapi kayak benar-benar itu ya gitu sesat itu hari Sabtunya kita dan nggak tahu ya mungkin ya itu tadi invisible hands itu ya Banyak invisible hands banyak ya guys. the journey kayak semuanya tuh ada part of invisible hands itu ya jadi pas kita ke Bali kita ketemu WO di hari itu juga WO-nya ngajak ke venue dan kita langsung lock tanggal dan kita langsung DP bayangin even belum ketemu keluarga aku gila nggak Nih anak nih emang ada aja ya. Iya terus habis itu kita ngomong gimana nih belum ngomong apa nih ya udah kayaknya 2 minggu setelah itu baru kita kenal ngomong sama orang tua Masa minta kamu ya, gitu. ya udah mereka oke ya memangnya mereka oke itu ya Casey lebih tahu apa yang baik ya pasti dia sudah mengenal kamu gitu lah ini mereka Ya orang tua kan support aja gitu. Ini deh terus kita nikah bulan November Langsung semua terjadi dalam setahun. Iya 2024 dan bayangin ya dalam 1 tahun itu tuh aku bener-bener roller coaster putus cinta galau-galau gak jelas tiba-tiba mau tiba-tiba lamaran nikah udah ya kayak bener-bener tahun itu tuh kayak berubah gitu loh 2024 jadi itu life changing kamu kayaknya di 2024 dan tadi aku juga bisa tahu kan menurut aku ya menikah itu ini highlight guys tolong fokus deh ini agak shock tapi kayak ya udah gue dengerin ya maksudnya kayak setelah menikah ya dia dari segala ketakutan gitu ya maksudnya itu kan usia kayak aku nikah 28 ya maksudnya mulai 27 tuh udah kayak siapa ya jodoh gue gitu kan terus akhirnya menikah pas nikah tuh aku merasa kayak pernikahan tuh lebih menyenangkan daripada pacaran guys juga deh kita yang biasanya kita pernikahan sangat menyeramkan kayak kita langsung kayak kita tuh tau gak hati-hati guys ya hati-hati aja sih kali ini kita ketemu yang beda agak beda nih iya sih menurut aku tuh very fun
ya memang akan ada tanggung jawab baru sih, dan ini role-role yang kita nggak pernah coba jalani di waktu single dan pacaran ya. Tapi fun banget sih menurutku. Apa yang bikin menurut kamu fun tuh apa? Pertama, aku tuh suka ngobrol ya. Jadi kita punya temen ngobrol yang bisa kapanpun kita reach out dan kita nggak perlu merasa nggak enak, ya kan? Kalau temen kan pasti kita, aduh dia sibuk nih. Mungkin dia juga punya masalah lain kali ya. Tapi kalau punya pasangan tuh kayak pillow talk malam-malam tuh seru banget sih. Masa gue kalau ngobrol ini berantem gimana ya itu ya? Aduh, ini kayaknya ada kelamaan pacaran. Itu harus nikah itu ada mungkin masalahnya kayak gitu ya. Oh piloto, Pernah banget bro. iya aku Kayak review ya. sehari ini tuh kita ngapain aja gitu. Tapi bukan kayak keharusan ya, tapi kayak ya gue ngalir aja gitu. Misalnya dia cerita tadi gue di kantor gini-gini nih, tadi gue ketemu temen gue gini, atau nggak sesimpel tadi gue nonton TikTok ya, gila kacau banget sih kontennya gitu loh. Menurut gue komunikasi mereka baik sih. Iya, dan apa karena cowok juga udah dewasa ya? kali? Iya, menurut karakter sih. Karakternya juga Karakter. karakter sama juga udah dewasa. Sama ceritain ini guys sih, aku ingat kamu pernah cerita kayak beda banget saat misalnya kamu tuh bertukar pendapat dan kayak quote and quote berantem sama yang lama main dewasa nih dengerin ya, berantem. Nah gini, jadi kan aku tuh cukup, kalau dalam hubungan ya, aku sebelum sama dia tuh aku merasa, dan teman-teman gue juga bilang kalau aku cukup dominan. Oke. Jadi kayak misalnya ya Taurus kan katanya agak stubborn ya. Terus jadi kalau aku berantem, aku selalu berasa aku tahu, I know better than you gitu di mantan aku. Jadi aku merasa kayak aku tuh lebih tahu daripada kamu gitu. Maksudnya misalnya dia ngasih tahu apa gitu, aku tuh merasa enggak, aku nggak kayak gitu gitu. Jadi kayak selalu ada, jadinya kan kita berkonflik ya. Nah, dan aku jadi dominan kan. Dominan juga sebenarnya nggak terlalu baik juga ya. Ya cewek kan ya maksudnya gimana ya, kayak kita diciptakan untuk melengkapi pasangan kita kan. Jadi menurut aku dominan juga nggak terlalu baik gitu loh. Tapi sama dia pertama mungkin karena pertama dia lebih tua, jadi aku berasa aku tuh bisa menemukan respect itu loh kalau sama dia. Nah, dan sekarang setelah menikah aku merasa aku menyadari kalau respect itu penting banget sih dalam hubungan ya. Jadi ketika aku berkonflik nih, misalnya kita berbeda pendapat misalnya, kalau misalnya aku merasa kayak ini gue berlebihan nih, aku akan merasa kayak gue nggak seharusnya ngomong setinggi ini nadanya, atau seharusnya gue nggak mengeluarkan kalimat ini karena I respect my husband gitu loh. Dan gue membayangkan gimana ya kalau gue menikah sama mungkin ya yang sebelumnya yang aku nggak menemukan respect itu, mungkin aku bisa kayak meledak-ledak banget, dan mungkin aku bisa merasa aku hebat banget dibandingkan dia gitu loh. Ya itu sih. Baik, ya itu make sense sih sebenarnya, pasti jauh sih. Karena kan dengan perbedaan usia, secara wisdom juga menurut aku dia ya walaupun sebenarnya nggak bisa dipatok usia sih, karena kayaknya orang yang lebih tua belum tentu lebih dewasa juga kan. Cuman di case ini tuh, di hubungan kita tuh ya aku tahu kapan harus step down gitu loh, dan listen my husband, dan kapan aku boleh speak up. Tapi sebenarnya dalam artian bukan juga dia yang otoriter yang kayak lu harus gini enggak sih, tapi kayak kita sadar aja gitu kapan harus ngomong banyak dan kapan harus dengar. Sama waktu itu Casey pernah cerita, jadi kan kalau kita misalnya masih bocah gitu, kayak gue maksudnya bocah nih kan, gue lagi dia nih kan, kita seusia loh. Iya makanya. Tapi kan kalau misal lu berantem, kak, lu tau gak sih kalau cowok ini kan kayak dia nyerang balik lu juga nyerang balik dia kayak gitu kan, nggak selesai ya. Tapi waktu Casey pernah cerita, pokoknya intinya ada kayak masalah yang kecil lah, terus kayak mungkin suaminya juga kayak agak berbeda pendapat lah, tapi katanya cara menyelesaikan masalah itu berbeda. Suaminya lebih tenang, kayak kamu merasakan apa, bener. Nah itu tuh gue cerita sama ini tuh, aku tuh kadang-kadang drama ya. drama itu Kadang-kadang drama ya. Dia malam-malam aku suka kayak sedih sendiri, nggak jelas gitu loh, kayak tiba-tiba sedih, diem, overthinking sendiri. Dia tuh akan nanya, kamu kenapa? Kok diem? Dia akan maksudnya mengkonfirmasi atau checking me up gitu loh. Kalau apa yang aku rasain gitu. Mungkin kalau cowok lain atau misalnya teman-teman aku yang kayak, apaan sih lu nggak jelas banget deh, nggak ada masalah juga, nggak berantem juga enggak, ngapain lu diem-dieman gitu. Nah tapi dia mungkin mau make sure, jadi dia tuh nggak suka hubungan kita tuh nggak baik-baik aja. Jadi dia akan selalu mencari cara untuk ya kita
ya akur gitu loh, dan lebih gampang minta maaf nggak sih daripada kita marah-marahan gitu sih. Wow. Tapi menurut gue ini sih balik lagi karakter ya. Iya benar-benar. Maksudnya lu gak bisa bilang karena dia lebih tua Iya ya benar-benar. Gue Maksudnya setuju. kadang-kadang ya gue bilang ada juga mungkin yang beda misalkan 1 tahun atau 2 tahun atau seumur, tapi kalau emang orangnya dewasa sih oke-oke aja. Iya, setuju. Benar gak sih? Cuman mungkin rata-rata kalau mereka udah melewati fase Hidup fase tertentu, ya, mungkin bisa- akan bener mindsetnya bisa bisa gitu. berubah kayak kita juga kan. Mungkin dulu bocil banget, sekarang Iya. mungkin kita lebih ya mungkin banget lah. Oh, wow. Gitu sih. Ya ampun. Tapi aku penasaran deh. Tadi tuh sebenarnya Keisha ada nah, tapi aku nggak tahu tadi kamu ngomong jadi ternyata suami bagus suaminya udah punya anak. Oh iya, benar. Ya kan? Aku penasaran sih soalnya menurutku kan sekarang tuh lagi heboh juga ya, kayak Maya Ahmadani. Kayak kacau banget ya menurut gue. Kacau banget sih. Kayak jujur. Gak apa-apa. Kan maksudnya kalau gue cari contoh kan gue tuh selalu penasaran juga ya apa rasanya jadi Aldo misalkan atau apa rasanya jadi kayak anak Ahmadani gitu. Jadi sebenarnya kalau in real kan kamu tahu nih kalau kamu pacaran kan kamu udah tahu dia punya anak ya. Walaupun memang kasusnya waktu itu istrinya memang pass away. Itu gimana? Jadi kan kamu kan menjadi ibu tiri, Ibu sambung. ibu sambung seperti Ashanti. Iya. Dan kamu sekarang punya anak. Nah itu kamu mikir apa? Iya benar. Nah gini, jadi dari awal tuh orang-orang suka mikir mungkin kayak gitu ngomong karena dia udah punya anak kali ya. Tapi aku juga pernah ngomong ke dia, your kids is not my issue. Jadi isu aku tuh bukan karena kamu punya anak, my issue is you gitu loh. Karena aku benar-benar sih ya. Gak ada alasan lain. Itu karena aku benar-benar gak punya ada spark itu, bukan karena kamu punya anak gue gak mau ribet dengan yang lain, tapi karena memang aku gak punya perasaan itu. Kan gak bisa nih kita paksa kan. Iya. Terus fun fact-nya adalah, jadi pertama kali aku ketemu anak yang pertama Ben, yang kedua Junji. Pertama kali aku ketemu Ben itu di kantor, itu belum lama, kayaknya baru 2-3 bulan lah aku kerja dari main di kantor lah si Ben ini. Itu kayaknya di umur 6-7 tahun, masih kecil lah, Masih kecil kelas 2 gitu. Iya, gitu. Nah, terus ketemu, kebetulan dia lagi sendiri di ruangan kantor, di ruangan itu, papanya di ruang lain lah intinya. Aku ketemu dia say hi doang, say hi, what's your name, gitu-gitu lah ngomong. Terus setelah pertemuan itu aku turun makan nih, jadi ketemu lagi tapi udah sama papanya. Terus dikenalin lah, oh ini nanti Casey gini. Tapi posisinya aku belum mau ya sama dia. Belum pacaran Belum ya? pacaran, belum even ya aku belum mau. Nah, terus kata dia setelah sekarang ya cerita, dia bilang dari momen itu si Ben itu nanyain aku mulu, bener-bener kayak where's Auntie Casey. Jadi kayak dia kayak jatuh cinta gitu loh. Iya, Anak yang jatuh cinta. anaknya ada. Tapi kalau menurut dia sih bukan gara-gara itu ya, dia mengejar aku. Nah, yang mengharukannya lagi adalah jadi Ben ini kita selalu cerita ke teman kita sih kalau kita lagi bahas ini. Jadi Ben ini kan mamanya meninggal pas usia 4 tahun. Nah terus setelah itu kan dia gonta-ganti suster karena Ben ini susah deket sama orang. Jadi nah, jadi dia kalau mau deket sama kita tuh at least 6 months lah baru bisa kayak get along. Terus satu waktu mereka punya suster baru. Nah ini tuh timelinenya berdekatan dengan kita kenalan. Oke. Jadi di another side ini mereka lagi nyari suster. Terus Ben ngomong, Papa, instead of trying to find a new sus, why don't we find a new mom? Kan lucu kan tuh. Lucu banget. Itu kayak gila gue ya berkaca-kaca loh. Karena pas umur 4 tahun ya nggak sih, anak tuh dia anak kamu. Sebut mau anti Casey. Nah, tapi jadi sebelum dia gue juga kayak kalau ada anak sama gitu kayak gue kan mau nangis sih anjir. tapi waktu itu dia belum ketemu aku. Nah, nggak lama setelah itu ketemu aku. Nah, Oh jadi dia ngomongnya minta new mom itu sebelum ketemu aku itu ya hari itu anak kecil loh sama itu kan berarti dia longing gitu loh gue. Nah terus udah setelah itu ketemu aku, dari setelah itu dia udah mulai mempertanyakan, jadi dalam mindsetnya new mom ini si Auntie Casey ini gitu loh. Oh dia bisa Dia bisa jadi dalam mindsetnya Auntie Casey adalah the new mom yang mereka cari itu. Dan bapaknya sempat bilang ya tapi Auntie Casey nggak mau, udah gitu. Terus dia kayak kesel kenapa nggak dicoba lagi gitu-gitu loh, dia bisa ngerti loh. Nah sampai akhirnya bapaknya bilang Auntie Casey udah pulang ke Manado, ya udah kita ke Manado aja gitu loh. Dia yang sampai bener-bener terus dia sampai nanya gara-gara papanya ngomong terus kenapa papanya ngomong terus aku malah ngomong dia, terus dia nanya
apa, so what if all the women in this world reject you? Terus pokoknya dia bilang, ya udah women will live together with three of us with Georgia gitu kan. Terus tapi dia bikin list how to find how to get a woman's heart. Tahu nggak suka mati nggak sih? Iya, dia bisa loh mikir kayak gitu. Anak umur berapa? Iya, 6-7 tahun loh. Terus dia bilang buy a expensive bag, jewelry gitu-gitu. Nggak suka. Kalau gue sih bukan, maksudnya terharu itu lebih kepada kayak anak umur 6 tahun berarti dia tuh selalu Iya, itu for a month gitu loh. Itu bikin gue lumayan terharu ya. Instead of kayak dia tergila-gila. Tapi kayak maksudnya buat anak cowok dan dia bisa sampai niat banget kayak gitu. Tapi kan dia Iya, kan sedih banget. Nah terus udah di situ setelah aku nolak yang terakhir, nah terus abis itu yang aku ceritanya kan dia bilang Indra bilang dia mau move on kan. Ngomong ke kamu. Yang di terakhir tuh dia bilang mau move on Mas Indra. Dari ceritanya Aduh ya Allah. Nah terus setelah mau move on itu aku pertama kali ke rumahnya setelah momen dia bilang mau move on. Setelah itu aku ke rumah dia karena ada meeting gitu lah, tapi bikin di rumahnya sekalian housewarming, dia berpindah rumah. Terus itu pertama kalinya aku ketemu Georgia yang Cewek. Georgia waktu itu 4 tahun. Terus udah ketemu Georgia, kebetulan aku sampai duluan karena kayak mau arrange ya makanan yang lain gitu lah. Nah terus aku sama beberapa temanku sampai duluan, ketemu lah yang band sama Georgia. Terus mereka turun dari tangga kayak malu-malu gitu, karena kan gak mungkin lihat oh Auntie Casey gitu loh. Terus si Georgia langsung kenal aku walaupun kita belum pernah ketemu. Ternyata mereka terus sudah tiba-tiba Georgia ngasih aku permen. Terus aku bilang, kok cuma kasih aku doang, kan yang lain juga kenapa gak dikasih? Oh, because Martian asked me to give it only to you. Mas Ben kakaknya ya. Terus udah kita main-main dikit, terus tiba-tiba kita lagi berdiri di dekat balkon gitu, terus dia ngomong, and Casey, you know what? Me and Mas Ben always pray for you every night. Bayangin, anak 4 tahun ngomong gitu, nggak jelek-jelek nggak ke hati gue. Aku yang kayak wah, dan itu gak ada papanya aku tuh, jadi dia kayak genuinely aja dan dia jujur banget. Dan aku kayak bener nggak sih mereka doain gue tiap malam lo ini nggak sih anak kecil, tapi posisinya aku masih belum mau waktu itu. Nah terus akhirnya singkat cerita kan akhirnya mau, akhirnya kan jadi pacaran, terus ketemu mereka terus kan, si Ben nanya terus, so when will you guys will marry, kapan gitu ditanya terus sama dia sampai suatu waktu aku bilang oh maybe a year from now. No it's too long, how about 6 months. Dia kayak ini loh, kayak dia kayak ini loh, kayak apa, nego oh dia ngebet. Nah terus akhirnya aku udah bilang yes nih ke papanya, tapi kan dia belum tahu nih, anak-anak belum tahu kan. Terus ada satu momen lagi dia ngomong, ada tantenya waktu itu, adiknya Mas Indra. Dia tanya ke tantenya, tante why papa and Auntie Casey is not married yet? Terus tantenya suruh nanya aja ke Auntie Casey. Kita lagi di meja gitu, aku bilang oh just ask your dad. Aku ngomong gitu. Padahal kan sebenarnya kita udah ini kan plan. Terus dia ngomong lagi ke tantenya, but I'm afraid she will reject you. Dia ngomong gitu loh. Ben, kalau kamu sudah besar tolong tonton podcast ini. Tolong ya Ben, itu gak jadi kayak sekarang sih dia udah gede sih, sekarang dia udah mau 11 tahun, udah mulai teenage lah, udah berubah lagi nih karakternya, udah lebih cool gitu. Cuma di masa-masa dia kecil itu ya lucu banget sih. Oh lucu banget. Terus akhirnya dia akhirnya kita nikah, happy dong ya. Happy banget. Pas nikah juga apa mereka nyanyi, dia main piano lagi ngomong. Lucu banget. Dan tau nggak yang surprisingly juga orang tua aku benar-benar welcome. Maksudnya kan mungkin nggak, ini kan bukan ideal case ya, mungkin orang yang single married gitu ya. Kalau sekarang kan kalau di case aku kan mungkin ya bukan kan normal juga sih, normal aja. Cuma kan mungkin lebih jarang ya, lebih nggak common. Nah tapi orang tua aku tuh benar-benar nggak ada isu loh dengan itu. Maksudnya kan bisa aja mereka loh kayak dan aku kan anak cewek satu-satunya. Kamu cewek satu-satunya. Tapi kayaknya ya mungkin mau kalau pilih aku sih momen dia ke rumah itu sih. Mungkin mereka apa ya kayak melihat dia tuh orang baik juga gitu pada saat mereka ngobrol sama mereka, dan dia benar-benar cerita oh my late wife passed away karena apa ini. Maksudnya dia ya open aja tentang kondisi dia gitu. I have 2 kids gitu. Jadi mungkin mereka melihat ya dia genuine enough dan responsible enough lah. Iya. Tapi lu tahu kan yang katanya kalau kita punya pasangan tuh kenal sama orang tua, soal orang tua tuh katanya bisa melihat kayak
nih orang beneran serius, beneran Oke, baik atau iya. enggak oke gitu. Kayak mungkin orang tuanya Casey melihat itu. Tapi gue merasa dari semua cerita Casey ini, walaupun mungkin tadi case-nya tuh nggak banyak, tapi gue melihat perjalanan dia tuh kayak lancar banget, kayak emang invisible hands itu loh. Invisible hands working. Invisible hands. Sebagai Sebagai kayak mendengar ya, mendengar waktu pertama kali, gue juga tanya banyak hal dong. Hah, anaknya gimana? Apa kan biasanya Iya, banyak case kayak anaknya nggak suka. benar. Ya kan, terus kayak misalnya kayak keluarga besarnya nggak suka. iya. Tapi Ini pas tuh nggak ada ya. iya pas gue tanya Sama ke dia, sekali. Sama sekali nggak ada yang Satu pun. against our, nggak ada satupun. Beneran loh. Awal-awal sih kakakku ya, aku cukup agak questioning sih, bener nih kamu yakin? Tapi nggak yang kayak nggak boleh gitu, enggak sih. Tapi setelah itu ya udah, maksudnya nggak ada konflik, nggak ada, cuma kayak mau nanyakan karena dia udah married kan sebelum aku. Jadi mungkin dia yang menanyakan aja, udah yakin apa belum, karena it's a long journey gitu loh. Menikah tuh bukan cuma 10 tahun 20 tahun, tapi ya for your until lifetime gitu lah. Tapi nggak ada satupun sih yang against ini. Baik dari keluarga dia, keluarga aku, keluarga inti dia gitu ya, anak-anaknya. Ya, dan aku tuh cepet banget. Maksudnya kayak panggilan anti berubah ke mama tuh bener cepet banget. Kayaknya nggak sampai sebulan. Dia udah happy banget kali. iya. Anaknya udah nungguin. Jadi kayak, maksudnya kadang-kadang kan masih kayak anti Awkward, mama ya. ya gitu loh. Tapi cepet sih, maksudnya terhitung cepet, dan sekarang kita tuh bener-bener kayak deket banget sih. Karena I always consider them as my own kids lah gitu. Maksudnya kayak apalagi Georgia kan cewek ya, mungkin cewek tuh lebih kalau ngobrol kan mungkin lebih open. Iya. Jadi dia benar-benar ini banget sih, kayak attach banget sama aku ya kayak rasanya. Jadi beberapa kali tanya teman-teman kita tuh, so kamu lebih dekat sama mama atau papa? Mama. Terus waktu Casey hamil, emang mereka tuh kayak udah menanti-nantikan banget Iya. punya dede, mana dede, mana dede. Jadi kan aku habis menikah ada 4 bulan Ya, kayaknya. terus aku mau nanya kayak dia gimana apa kan ini anak kamu nih. Ah. Tadi kan Nah, iya, ngomong soal ini. Jadi ada 4 bulan kan sebelum hamil sebelum nikah. Itu mereka tuh bener-bener, so why you guys take so long? ya deh, dikira gampang ya dia. Sabar. Kita juga mencoba ya. Terus sampai akhirnya apa? Aku sampai bikin video gitu loh, reactionnya. Jadi mereka kayak salting. Kalau Ben kan udah pas aku hamil tuh dia kayaknya udah 8-9 tahun deh. Salting tapi kayak happy gitu. Kalau Georgia kayak so excited gitu. Dan mereka benar-benar menanti si adanya ini. Makanya sekarang Jonah namanya. Jonah lahir tuh kita tuh jadi kayak saingan gitu loh, siapa yang mau main sama Jonah duluan gitu. Jadi mereka benar-benar ya ini sih bondingnya kuat sih. Ini lucu banget ya. Tapi dulu aku tuh pernah mikir sebelum nikah ya, aku sempat overthinking gimana ya kalau misalnya punya anak kayak home kids gitu. Itu beda gitu perasaan sayangnya. Aku ngomong ke Indra gitu, gimana ya kalau misalnya aku takut gitu. Aku takut mereka tuh akan ngerasa aku nggak sayang itu ke mereka dibandingkan anak aku, yang adiknya. Nah, terus dia juga ngomong, kan dulu kamu pernah berdoa tuh, semoga Tuhan mengubah hati kamu untuk suka sama aku. Ya kamu berdoa aja semoga Tuhan juga membuat kamu mengasihi mereka tuh ya sebagaimana kamu mengasihi ya Jonathan gitu loh. Dan itu sih yang itu sih yang bikin aku aja sih bener. Maksudnya kayak masalah hati tuh ya invisible hand itu yang bisa merubah ya. Intinya invisible hand. Makanya banyak berdoa. Oke, mungkin ini Berdoa. Ya, yang invisible hand. Itu sih. Tapi kalau aku boleh nanya ya, sebagai orang yang belum nikah, setelah lu berjalan nikah nih, kan lu bilang tadi Lebih enak daripada enak pacaran. banget ya. Tadi kan dan kita tahu kondisi, mungkin suami kamu lebih tua. Ada nggak hal yang kan dari kamu kayak kamu ada takut, tapi nggak kejadian terus semua. Kalau aku pernah baca quote juga, bukan baca quote lah, tapi dengar kayak, basically kamu tau gak dari ketakutan yang kita takutin, sebenarnya tuh mungkin kayak 1% doang yang terjadi. Katanya gitu. Nah tapi mungkin abis kamu nikah kan ternyata bagus nih, puji Tuhan ya, semuanya bagus. Ada nggak ketakutan baru yang muncul dan yang mungkin belum terjadi gitu? Atau Setelah kamu menikah ya? dan setelah menikah, atau kamu kayak enggak sih, kayak gue gak ada takut apa-apa gitu misalkan ya? Ada nggak? ada sih tuh. Sekarang tuh gue takut banget. Ini sih sebenarnya amit ya. Tapi sekarang banyak banget berita tentang orang sakit lah, orang suwe gitu-gitu. Itu tuh yang bikin aku kayak gila sih, gue gak bisa sih ditinggal suami gue. Gue bisa metong sih kayaknya. Itu sih. Kayaknya yang bikin aku agak takut. Dan aku udah ngomong juga sih ke dia dulu. Gue takut banget sih kalau ditinggal gitu. Ini gue takut banget gitu loh ditinggal. Karena
aku tuh udah merasa kayak very secure Iya. and happy in this marriage and family. Iya, iya, iya. Terus aku nggak bisa membayangkan aja ditinggal pasangan gitu loh. Tapi ya balik lagi usia kan nggak ada yang tahu, bisa aja Benar. gue pergi duluan gitu ya. Benar, Nggak benar, tahu. benar. Soalnya kalau bahas soal ketakutan sih kayaknya itu ya, takut ditinggal aja sih. Tapi bukan ditinggal selingkuh ya, Iya, tapi iya. ditinggal pergi gitu Iya, loh. Takut banget gak sih, sedih. Tapi it's a very good apa ya? Answer apa- nggak sih? Iya. Kayak Kayak berarti itu sayang banget Iya, dan iya. maksudnya Dan dia relevan untuk gitu. semua pasangan gak sih? Benar, dan Yang semua seusia juga pasti takut ditinggal. Iya. tapi nggak semua orang bisa menjawab ini sih, Sa. Iya benar. Menurut Berarti kamu yang oke. Iya, berarti dia oke banget sampai dia bisa takutnya kayak gitu. Karena kayak sekarang tuh bener-bener kenapa ya gue bilang marriage tuh very fun dan kayak bener-bener lebih menyenangkan daripada pacaran. Jadi kayak aku tuh ngerasa aku tuh punya pemimpin gitu loh. Jadi kayak kalau aku kayak lagi bingung nih, misalnya memilih opsi pilihan apa misalnya dalam hidup gitu. Aku tuh tahu aku bisa nanya dia. Dan aku percaya sama jawabannya gitu. Walaupun aku tidak menuhankan dia ya, tapi maksudnya kayak aku percaya kalau ada orang yang aku bisa kapanpun bertanya atau cerita dan orang ini pasti akan memberikan feedback yang baik gitu. Itu menyenangkan gak sih? You have someone to call on gitu loh. Iya. biasa. Semoga dalam cerita ini banyak yang mau segera menikah ya. Berarti ini benar gak jelas influencer KUA. Iya, jadi kayak biar semua orang kayak gila sih. Gila sih. Ya sih aku ketemu orang yang Jarang, bisa jarang. gitu. Jujurnya, tapi ya bagus lah. Berarti kan it's a very nice relationship, it's a very nice marriage gitu. Dan hopefully ya teman-teman yang nonton juga bisa relate Mengalami ya. dan mengalami ya kan? Iya. Tapi dari cerita ini ya, kayaknya bisa gue simpulkan, kayaknya kalau lu emang if it's meant to be, itu will be deh. San. Iya. Kayak dia lancar, terus kayak emang kalau emang sama orang itu, kayak lu tuh jalannya lancar aja. Tapi kalau emang bukan sama orang itu, kayaknya tuh lu lebih susah gitu. Kayak walaupun nih lu kan udah pilih nih satu nih sama orang ini, tapi nanti ada berantem inilah, berantem itulah, kayak lu pilih-kali gitu gak sih? Ya nggak bisa ngomong juga sih kadang-kadang ya. Maksudnya kita mau ngomong jodoh apapun ya, ada juga yang udah oke, udah DP semuanya. Iya, nggak aja bener. di Maksudnya emang nggak ada Nggak ada. faktor. Tapi memang gue selalu percaya emang doa lah ya. Kayak Iya, iya. doain itu memang. Tapi yang hebat sih, misalnya I hope one day kayak everyone can feel what you feel gitu, kayak oh he's the one gitu, kayak lu bisa rasain itu gitu. Kadang-kadang tuh ya orang-orang selalu bertanya itu tapi nggak bisa menjelaskannya. Kan even waktu kamu menjelaskan bukan even it's not audible gitu, tapi kayak you just know aja. Iya kan? Jadi kayak hopefully kayak everyone had their own moment gitu untuk kayak gitu. Jadi dulu ya ketakutan aku juga kayak apa kata orang gitu. Oh iya benar. Aku gitu sih, apalagi aku pokoknya cukup banyak apa ya, karena itu putri Indonesia mungkin ya, jadi kayak banyak yang tahu gitu ya. Terus gimana nih tiba-tiba gue nikah nih lebih tua, terus udah punya anak gitu ya, mungkin mereka akan wah istrinya di mana gitu ya, udah pasti akan gitu kan. Nah tapi setelah aku jalani dan setelah doa-doa itu ya, aku jadi nggak, maksudnya jadi kayak pasti ada lah orang yang ngomong atau sesimpel nanya ke teman-teman lain itu sih siapa sih siapa sih itu suaminya gitu loh. Aku bener nggak peduli loh, dan bener-bener nggak peduli itu bukan cuma omongan doang, bener-bener hati aku nggak peduli. Maksudnya mau orang ngomong oh ini gini pokoknya yang jelek atau apalah gitu, aku tuh bener-bener merasa kayak aku nggak bothered dengan itu, karena menurut aku tuh udah happy di sini gitu loh. Dan makanya gue dengerin yang belum tentu peduli beneran peduli juga. Gitu. Eventually kayak lu juga bakal jalan hidup ya lu aja kan sih bakal terus nggak kata orang. Oh alah, luar biasa nih Ya, cerita kita pada ini. seru banget. Motivasi ya untuk menikah. Ya. Maksudnya the thing is kayak maksud aku kayak cerita-cerita kayak gitu memang harus kayak dikasih tahu gitu, karena kan karena ya lu tau lah yang di media tuh apa Selingkuh lah, apalah, cowoknya apa. Dan ini sih aku sering banget dengar orang bilang marriage is scary ya, sering banget. Tapi marriage is not scary if it's the right one sih. Itu kuncinya Itu kuncinya, guys. Itu orang yang tepat itu. Gimana kan dia? Jadi kalau ditanya nih tips gitu, gimana cara menemukan orang yang tepat? Berdoa. Tapi bisa tuh, maksudnya jodoh tuh bisa datang dari mana aja sih. Pengalaman gue ya, maksudnya kayak
gila ini orang bener-bener orang yang gue anti banget. Iya sih. Tuh kan, maksudnya orang yang lo anti banget bisa terus kecintaan banget sekarang tuh kok bisa? Ya itu kan, ya kita berarti nggak tahu kan siapa jodoh kita dari mana datangnya, dan bisa aja orang yang kita nggak suka bisa jadi jodoh kita gitu loh. Gila sih. Jadi bikin kita jadi mikir kayak Kayak mind blowing ya. Mind blowing sih. Kayak gimana cara mikirnya lu juga nggak bisa jelasin. nggak ada teknisnya. Iya. Kayak lu ngapain nggak bisa orang tiba-tiba dari nggak mau jadi bisa Hmm. mau. Masalahnya tuh nggak maunya cuma bukan kayak oh enggak gitu. Iya, Emang juga jahat gitu loh katanya guys. Emang gak tertariknya tuh sama sekali. Iya, gitu. bener. Kayak nggak- Aku tuh sampai cerita gila, saya lu lihat deh, sih gue mau sama dia gitu loh. Satu sama. Ini jahat, ini jahat. Kayak bisa berubah, dan kita ketemu Bisa kayak berubah. tiba-tiba tahun depannya lokasi mau married. Kayak kan cepet banget itu Siapa kayak. gitu ya. Oh malah keren guys, keren. Tapi ternyata emang maksudnya gue dari cerita ini emang beneran orangnya tepat, ya beneran baik, beneran semuanya gitu. Tapi di awal kan karena ragu aja karena banyak si faktor-faktor yang lain itu kan. Iya. Ternyata faktor itu tuh gak ada apa-apanya gitu. Luar biasa. Keren. Oke, Berarti mungkin ya jangan terlalu cepat menutup ini kali ya. Iya ya. Tuh, Oh, just get to know aja dulu. Belum tentu. baru aku mau ngomong. Aku lagi nanya, Kay, kalau kamu punya kayak pesan buat teman-teman gitu yang misalkan mungkin lagi di fase kamu sama pacarannya sama waktu yang sebelum sama suamimu yang sekarang ya, ada apa? Itu dah. Jangan menutup pintu. Jangan terlalu cepat menutup pintu gitu. Karena kalau kita belum get to know the person, ya belum tahu juga cocok apa enggak. Dan kalaupun nggak cocok ya temenan juga nggak masalah apa-apa, kan. Apalagi di usia ini ya, maksudnya perbanyak teman juga nggak masalah. Iya. Open guys, kita harus open. Tapi kamu pernah bayangin nggak kamu hidup kamu kayak gini? Enggak sama sekali. Karena aku sebelum ini pacar aku kan 1,5 tahun. Sebelumnya lagi 7 tahun. Nah iya maksud gue 7 tahun itu yang Sebelumnya lagi 7 lama tahun. ini. Jadi dari kuliah sampai kerja lah, sampai sebelum di Indonesia. Jadi kayak bayangan aku pacaran lama mungkin akan nikah sama dia kali ya. Tapi memang dari dulu ya orangnya baik sih. Ya, ada orangnya baik, cuma memang nggak cocok. Maksudnya dan nggak cocok tuh aku udah beres dari awal. Cuma aku kayak denial karena dia baik. Oh. Gitu. Nah makanya dulu waktu aku tolak suamiku ini, aku selalu bilang dulu tuh aku pacaran lama. Oh. Dan mereka sama-sama Scorpio. Terus aku bilang aku nggak cocok sama Scorpio. Oh zodiak nih, Zodiak. Aku nggak cocok sama Scorpio. Terus aku juga udah pernah nyoba karena baik, tapi ternyata udah bertahun-tahun ujungnya aku udah nggak mau gitu. Jadi aku nggak mau karena kamu baik doang gitu loh. Kalau nggak ada sparknya, Iya, makanya iya, aku bilang punya spark. Oh, gitu. Tapi memang spark itu penting sih. Iya, Sometimes sih ya. Tapi ya love can grows. Iya. Kalau kata dia kayak gue udah kuat terus ya. Love grows, bro. Love grows. Oh, wow. Dan lebih enak tau nggak kalau nikah? Lebih enak tuh dicinta ugal-ugalannya sama si cowoknya daripada kita yang kecintaan akhirnya kita makan hati beneran deh. Oh, itu gue setuju. Iya kan? Kita setuju. Harus cowok Aku cinta. Kita harus yang lebih gila-gila daripada kita karena cinta. senang menyenangkan. Tolong Radi ini dipotong ya di reels ya. Ya, di reels. Aku cowok editor ya, editor Radi ya. Editor. Kita tuh cewek harus dicintai ugal-ugalan. Karena kalau kita diusahakan menyenangkan sekali. Semoga Suka nih. semoga mendengarkan semua laki-laki luar sana. Kamu nggak bisa ngomong kita tidak belum menikah. Ini Ya udah, ini udah real bukti ya. contoh real guys. Jadi intinya cerita yang kita kasih tahu di garis 11 ini beneran. Ini berbawa. Terjadi live ini loh. Alright. Oke guys. Kayaknya Silakan. agak panjang ya episode kita kali ini. Tapi seru banget ngomong sama Casey. Dan kita juga bakal ada episode selanjutnya juga sama Casey. Karena masih banyak yang bisa diulik ya. Masih banyak banget. Ini satu cerita aja udah nggak tahu berapa menit. Iya makanya. Iya ya. Masih ada yang lain mantan 7 tahun mata sebenarnya banyak ya. Tapi kita bakal lanjut di episode berikutnya sama Casey. Dan jangan lupa Casey IG-nya apa, boleh kasih tahu. Casey Elfrani. Yeay. K-E-I-S-Y Elfrani pakai F. Bisa kalian kepo-kepoin ya, Kamu kepoin. yang mana sih sorry? Kamu yang mana sih? Jangan aku mau private gak? Enggak. Oke, berarti bisa dicek guys. Casey Elfriend jangan lupa juga follow Gadis 11 Podcast. Nyalain notifikasi kalian di YouTube biar kalau kita upload video baru, mungkin episode terbaru sama Casey-nya kalian langsung ternotif. Wah, luar biasa, mantap. Thank you banget loh hari ini diundang. Kita senang Sama-sama. bisa hari ini semua. Oke guys, see you on the next episode. Bye. Bye.